Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Mas Hadi. Jadi izin share screen ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu telah tadi sudah dipaparkan baik itu oleh Dokter Ningrum, Dokter Danu, dan Dokter Ilhami terkait dengan aplikasi yang ada di Direktorat Kesehatan Gizi dan KIA untuk pelayanan khususnya untuk ibu dan bayi. Jadi Bapak Ibu mungkin telah juga mengetahui bahwa ada aplikasi yang namanya Simatneo. Jadi Simatneo ini adalah satu aplikasi yang memang ditujukan untuk memonitoring dan mengevaluasi terkait dengan pelayanan ibu dan bayinya. Jadi kalau username dan passwordnya mungkin Bapak Ibu juga sudah semua mendapatkan. Jika memang belum, nanti bisa japri ke saya, biar nanti saya coba cekkan terkait dengan user dan passwordnya. Mungkin untuk mencoba, jadi kami siapkan namanya RS Demo di sini. Usernya adalah RS Demo digabung seperti ini, RS Demo. Lalu passwordnya 1 sampai 5, lalu klik login. Ya, nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Jadi di Simatneo ada apa sih sebenarnya? Di Simatneo itu terkait dengan tata kelola manajemen dan juga instrumen untuk alat pantau kinerja klinis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Ilhami. Menu-menu apa saja yang ada di alat pantau kinerja klinisnya. Jadi untuk Simatneo ini diisikan semester 2 kali untuk tata kelola manajemen. Jadi di sini ada menu rumah sakit, lalu ada menu submenu tata kelola manajemen. Jika diklik nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk instrumennya sendiri, bagaimana cara pengisiannya? Ini adalah di sini ada tambah data di sini. Tinggal diklik tambah data di pojok sebelah kanan di bawah RSDemo-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih nama rumah sakitnya, kelasnya sudah otomatis terisi, tanggal input sesuai dengan tanggal hari ini, lalu periodenya semester awal dan semester akhir. Semester awal itu adalah dari Januari sampai Juni, semester akhir itu adalah Juli sampai Desember, lalu pilih tahun yang akan diinput, misalnya 2023, klik mulai. Nah, nanti akan keluar tab untuk pengisian dari mulai sumber daya manusia, lalu sarana dan prasarana, obat-obatan, pelayanan, manajemen, dan SOP. Oke, saya mulai dari sumber daya manusianya. Di sini nanti Bapak Ibu akan mengisikan berapa jumlah SDM yang ada sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawahnya. Contoh misalnya di 1.1 ada dokter SPOG. Di sini kita bagi dua, yaitu dokter pegawai tetap dan dokter tamu. Jadi di sini bisa diisikan berapa yang memang tetap bekerja di rumah sakit Ibu, Bapak Ibu, lalu berapa yang hanya part time gitu ya, atau dokter tamunya. Lalu diisikan angka di sini. Lalu juga SPOG subspesialis metamaternal, SPOG subspesialis obstetrik ginekologi sosial. Nah, ini diinputkan satu persatu Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya saya isikan SPOG-nya 2, dokter tamunya 0 di sini, lalu metamaternalnya juga 0, dokter tamunya juga 0, ini diisikan satu persatu. Bapak Ibu tidak harus langsung mengisi secara sekaligus ya. Jadi Bapak Ibu bisa secara sebagian. Jadi tidak harus yang saya tahu dulu, yang saya isi, nanti jika tidak tahu saya susulkan, bisa juga. Contoh seperti ini SPA-nya, neonatologinya 0. Seperti ini yang mungkin yang saya tahu baru SPA-nya aja. Yang bawah-bawah saya belum tahu. Saya lanjut ke nomor 2-nya adalah terkait dengan kompetensi. Jadi kalau terkait kompetensi adalah
pengetahuan yang Anda tahu terkait anggota tim pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang pernah menerima pelatihan dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini juga nanti bisa dilihat berdasarkan eh, spesialisasinya ya. Di sini ada SPOG, ada untuk dokter SPA-nya, lalu untuk dokter umum, perawat, dan untuk bidannya, dan juga untuk tim rumah sakitnya. Pertanyaannya adalah iya dan tidak optionnya, jadi tinggal pilih jika memang sudah dilatih dalam 5 tahun terakhir, pilih iya, jika tidak, pilih tidak, seperti ini. Oke, yang saya tahu hanya ini dulu, mungkin nanti saya susulkan. Saya lanjut ke sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, diisikan berapa jumlah angka dalam angka ya. Di sini ada berapa jumlah total tempat tidur, lalu terkait dengan kasus kebidanan yang diisikan. Lalu di sini juga ada pertanyaan apakah ketersediaan, terkait ketersediaan. Contoh ketersediaan ruang operasi. Jika ada, nanti dia akan ada pertanyaan lanjutannya jika memang ada, apakah ada yang khusus untuk kebidanan? Lalu jika memang ada untuk kebidanannya, apakah melayani untuk operasi sesar pasien COVID? Lalu lanjut ke bawah juga seperti itu diisi sama. Lalu apakah ada ruang NICU? Jika ada, berapa jumlah ruang NICU-nya? Nah, ini diisikan hanya option iya dan tidak dan diisikan angka. Seperti itu. Lalu yang nomor 2 adalah terkait dengan peralatan kesehatan. Di sini dibagi dengan paternal, neonatal, dan bayi. Nanti di setiap alat, setiap peralatan nanti akan ada di ruangannya masing-masing. Contoh di 2.1.1 riset resusitasi dewasa. Di sini ada pilihan ruangan IGD, kamar bersalin, dan kamar operasi maternal. Jika ada di checklist ruangannya, lalu dipilih berfungsi atau tidaknya. Jika memang tidak ada, di-uncheck seperti ini. Oke. Jika ada, dicek seperti ini berfungsi atau tidak berfungsinya, operasinya juga berfungsi atau tidak berfungsi. Pertanyaan yang sama juga di bawahnya juga sama seperti itu, dicek sesuai dengan peralatan dan disesuaikan dengan ruangan. Oke, lanjut ke peralatan neonatal juga sama, hanya perbedaannya hanya di ruangan dan di peralatannya. Cara pengisiannya sama. Lalu untuk bayi dan anak juga sama. Untuk peralatan elektromedis diisikan iya dan tidak optionnya. Jadi contoh rumah sakit berlangganan listrik dari PLN pada tegangan menengah. Lalu apakah voltase listrik PLN 220 per 375 volt stabil? Jika iya pilih iya, jika tidak pilih tidak. Seperti ini. Sama juga terkait dengan pemeliharaan nomor 4, apakah dilakukan inventarisasi peralatan medik? Pertanyaan jawabannya adalah iya dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada. Oke, saya lanjut ke tab selanjutnya adalah obat-obatan. Untuk obat-obatan dibagi untuk obat-obatan maternal, lalu obat-obatan bayi. Jadi obat-obatan maternal dan obat-obatan bayi, lalu juga yang terakhir adalah vaksin. Jadi di sini Bapak Ibu memilih obat sesuai dengan pertanyaannya. Oksitosin injeksi contohnya ini dipilih berdasarkan ruangan. Jadi jika memang ada di ruangan tersebut di checklist, jika tidak ada di uncheck. Seperti itu. Oke. Untuk pengisiannya juga memang misalnya tidak ada di ruangan, obat tersebut ini masukan dari dokter Ilhami adalah jika memang bisa diakses 5 menit dari ruangan tersebut, itu termasuk bisa di checklist, termasuk ada. Tapi jika memang tidak bisa diakses 5 menit, maka berarti tidak ada. Seperti itu. Oke, diisikan masing-masing satu-satu per obatnya, nanti jika ada dicek, jika tidak ada dicek. Sama juga terkait dengan peralatan obat BHP bayi juga seperti itu. Jika ada dicek, jika tidak ada di-uncheck. Lalu terkait vaksin juga sama, dicek dan di-uncheck. Untuk jika ada, uncheck jika tidak ada. Lalu terkait alat pelindung diri, diisikan option iya dan tidak. Lalu untuk ketersediaan APD khusus sama. Dan yang terakhir adalah ketersediaan APD pasien jika memang iya, dipilih iya, jika tidak, pilih tidak. Seperti ini.
Kita lanjut tab selanjutnya adalah tab pelayanan. Untuk tab pelayanan nanti akan ada pelayanan yang bersambung. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi nanti ada pelayanan maternal, neonatal, dan pelayanan bayi. Di sini ada pertanyaan pertama, contoh pelayanan antenatal. Jika memang ada, dipilih ada, dan ditanyakan kembali apakah tersedia selama 7 hari berturut-turut 6 bulan terakhir. Jika pernah, pilih pernah, atau tidak pernah, diisi tidak pernah, lalu apakah tersedia secara online. Ini diisikan satu persatu Bapak Ibu, seperti ini. Ini juga termasuk dengan pelayanan neonatal juga sama, pengisiannya juga sama seperti ini. Lalu untuk pelayanan bayi juga sama. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan manajemen. Yang terakhir SOP. Habis itu manajemen diisikan iya dan tidak terkait dengan manajemen yang ada di rumah sakit. Apakah ada tim poneknya, apakah ada shift jaga, pilih iya dan tidak saja. Lalu SOP juga sama, untuk standar operasional prosedurnya, apakah ada di rumah sakit tersebut, dipilih iya untuk ada, jika tidak, pilih tidak, seperti ini. Bapak Ibu tidak harus mengisi secara sekaligus, bisa mengisi bagian per bagian atau yang diketahui lebih dahulu, lalu klik simpan. Oke, jika sudah nantinya akan muncul di tab seperti ini. Jadi nanti akan muncul sesuai yang kita inputkan tadi, klik cari. Nah, nanti sesuai dengan yang kita inputkan, nanti datanya akan muncul seperti ini. Ini adalah untuk terkait dengan cara penginputan di tata kelola manajemen. Bapak Ibu juga bisa mengekspor dalam bentuk Excel-nya. Jadi tinggal klik ekspor yang gambar ujung ini, ada gambar icon Excel, tinggal diklik. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal buka Excel-nya. Nanti akan muncul tampilan Excel-nya seperti ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan Excel hasil dari inputan yang tadi kita sudah inputkan. Seperti ini. Oke. Lalu jika mau mengedit data juga tinggal klik gambar pensil ada di ujung. Pojok kanan juga ada gambar pensil. Lalu untuk menghapus tinggal klik hapus. Seperti itu. Oke, lanjut ke rumah sakit untuk yang alat pantau kinerja klinis. Di sini ada 5, yaitu tadi sudah dijelaskan, APK maternal, neonatal, tata kelola pencegahan infeksi dan rujukan. Cara penginputannya sama dan cara pencarian datanya juga sama, tinggal klik tambah data, lalu pilih rumah sakitnya, lalu pilih periode. Kalau tadi di tata kelola manajemen adalah per semester, tapi kalau untuk di APK adalah per triwulan pengisiannya. Jadi tinggal pilih, nanti tinggal klik mulai, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan sesuai dengan tab-tab yang ada. Cara pengisiannya adalah di sini untuk di APK maternal nanti akan ada 6 tab, yaitu respon emergensi, pendarahan postpartum, preeklamsia, sepsis pada maternal, persalinan macet, dan persalinan prematur. Untuk di respon emergensi nanti diisikan sesuai dengan pertanyaan yang ada, lalu di sini akan ada masing-masing ruangannya. Jadi di sini adalah masing-masing ruangannya. Contoh, jika ada tim respon awal emergensi yang siap untuk penata laksanaan setiap ibu hamil atau postpartum yang berada dalam kondisi mengancam jiwa terkait adanya komplikasi. Di fasilitas yang mendokumentasikan jadwal tugas tim respon awal emergency obstetric unit yang bersangkutan. Tim respon awal terdiri dari 3 orang yang merupakan salah satu bidan, perawat, dan dokter. Apakah ada nih tim respon awal di unit emergensi, lalu kamar operasi, di kamar bersalin, dan ruang postpartum? Jika ada, di checklist
jika tidak ada di-uncheck, seperti itu. Sama juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya diisikan seperti itu. Untuk nomor 2 diisikan di tab yang sampingnya ya, di A1 ini ada daftar kelengkapan troli emergency obstetri. Jadi yang nomor 2 ini nanti hasilnya adalah yang di sini inputannya. Oke, contoh seperti ini, apakah ada peralatan ambubek, cukup selang oksigen di unit emergensi, kamar operasi, kamar bersalin, dan ruang postpartum. Seperti ini. Nanti bisa diisikan satu persatu. Lalu untuk tab selanjutnya adalah tab pendarahan postpartum. Nah, di sini nanti cara pengisiannya adalah ada 5 kasus yang nantinya harus disediakan oleh teman-teman rumah sakit. Nanti diisikan sesuai dengan kasus yang ada ya. Dengan pertanyaan yang ada contoh, catatan rekam medis mendokumentasikan upaya pengenalan potensi pendarahan postpartum pada ibu hamil yang melakukan ANC di rumah sakit. Melihat dokumentasi pada catatan rekam medis ibu hamil yang dirujuk ke poliklinik ANC dengan anemia dalam kehamilan. Terdapat pencatatan pemeriksaan darah di tepi di FKTP dari buku kaya hasil HB kurang 11,5 atau HB kurang dari 10,5. Apakah dicatat nih di kasus pertama? Lalu jika klik catat di checklist nomor 1. Jika kasus kedua di checklist jika ada. Jika tidak ada di checklist, jika tidak ada di uncheck, jika ada di checklist seperti ini. Jadi isiannya adalah sesuai dengan kasusnya jika ada, sesuai dengan pertanyaan yang ada. Begitu pula untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga nanti diisikan. Oke, lanjut untuk preeklamsia juga sama. Cara pengisiannya adalah sesuai dengan masing-masing kasus. Jadi diisikan per kasus jika memang ada, dicek, jika tidak ada, di-uncheck. Sama juga untuk disepsis pada maternal, persalinan macet, dan persalinan prematur. Untuk persalinan prematur di sini diisikan iya dan tidak, dan jika memang ada pertanyaan tentang kasus, diisikan tentang kasus. Oke, jika memang sudah diklik simpan, Bapak Ibu, klik simpan, nanti komputer akan otomatis menyimpan datanya. Untuk melihat datanya apakah sudah tersimpan atau belum, tinggal diklik di sini, pilih rumah sakit, periodenya tahun 2023 seperti ini. Nanti akan keluar hasil tabelnya sesuai dengan perhitungan yang ada. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ilhami bagaimana cara menjabarkan terkait dengan penilaian standar dan penilaian proses. Untuk melihat tren, nah untuk melihat dashboard di sini kita ada 3, yaitu dashboard tata kelola manajemen, dashboard APKRS, dan dashboard analisa tren data. Untuk tata kelola manajemen seperti yang ditampilkan di layar adalah dashboard terakhir yang ada di tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu nanti adalah di dashboard terakhir yang di tahun berjalan nanti akan keluar seperti ini jika sudah diisi. Ini mulai dari tadi untuk yang tata kelola manajemennya, terkait SDM-nya, nah ini terkait dengan indikator evaluasi kinerja dan data rumah sakitnya. Lalu untuk APK di sini klik dashboard APKRS, nanti akan keluar terkait dengan dashboard APK yang memang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi nanti akan keluar juga tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Ilhami sudah dijelaskan terkait dengan dashboard APK-nya. Lalu yang terakhir adalah untuk melihat tren data dari tahun ke tahun. Misalnya kita mau lihat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, kita tinggal klik cari. Nanti akan terlihat nih, tergantung penginputan isiannya. Jadi Bapak Ibu nanti jika memang terisi lengkap, nanti akan keluar lengkap nih, sesuai dengan tahun yang diminta seperti ini. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Hadi. Mungkin jika memang ada pertanyaan, nanti saya akan di kolom chat akan saya masukkan nomor telepon jika ada terkait dengan kendala atau login jika memang tidak bisa login, user password, nanti bisa menghubungi langsung japri saya. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.